Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Hidayah dengan NPM 23610149. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian manajemen keuangan lanjutan, fungsi, tujuan, dan tema yang akan dibahas dalam manajemen keuangan lanjutan. Pengertian manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan adalah cabang ilmu manajemen yang berfokus pada pengembalian keputusan keuangan yang kompleks dan strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Berbeda dengan manajemen keuangan dasar yang lebih menekankan pada pengelolaan dan dana operasional sehari-hari, manajemen keuangan lanjutan mencakup analisis yang mendalam terkait investasi, struktur modal, pengelolaan risiko, serta strategi pembiayaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Dalam praktiknya, manajemen keuangan lanjutan melibatkan penggunaan berbagai alat analisis keuangan seperti analisis laporan keuangan, evaluasi proyek investasi, manajemen arus kas, serta pengendalian risiko keuangan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi tantangan pasar, mengoptimalkan penggunaan dana, dan meminimalkan potensi risiko yang dapat merugikan stabilitas keuangan perusahaan. Dengan demikian, manajemen keuangan lanjutan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, menjaga likuiditas, serta meningkatkan profitabilitas di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Fungsi utama dari manajemen keuangan lanjutan adalah 1. Perencanaan keuangan. Fungsi ini menyusun strategi keuangan yang struktur untuk memastikan alokasi dana yang efisien. 2. Pengembalian keputusan investasi. Perusahaan mampu mengevaluasi proyek yang menguntungkan menggunakan metode seperti NPV, IRR, dan payback period. 3. Pengelolaan struktur modal. Fungsi ini berfokus untuk menentukan kombinasi utang dan ekuitas yang optimal untuk meminimalkan biaya modal. 4. Manajemen likuiditas dan modal kerja. Dalam fungsi ini, perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas arus kas serta mengelola aset lancar seperti persediaan dana piutang. 5. Manajemen risiko keuangan. Perusahaan juga perlu mengendalikan risiko terkait nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas melalui instrumen derivatif. Tujuan utamanya yaitu meliputi 1. Memaksimalkan nilai pemegang saham dengan meningkatkan profitabilitas dan stabilitas keuangan. 2. Optimalisasi struktur modal melalui kombinasi utang dan ekuitas yang efisien. 3. Pengelolaan risiko keuangan untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi pasar. 4. Efisiensi penggunaan dana guna memastikan alokasi dana yang tepat dan menguntungkan. 5. Menjaga likuiditas agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. 6. Mendukung pertumbuhan bisnis melalui investasi dan ekspansi yang berkelanjutan. Tujuan utamanya yaitu meliputi 1. Memaksimalkan nilai pemegang saham dengan meningkatkan profitabilitas dan stabilitas keuangan. 2. Optimalisasi struktur modal melalui kombinasi utang dan ekuitas yang efisien. 3. Pengelolaan risiko keuangan untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi pasar. 4. Efisiensi penggunaan data guna memastikan alokasi dana yang tepat dan menguntungkan. 5. Menjaga likuiditas agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. 6. Mendukung pertumbuhan bisnis melalui investasi dan ekspansi yang berkelanjutan. Adapun tema-tema yang dibahas yaitu meliputi 1. Analisis laporan keuangan. Melakukan evaluasi kinerja keuangan perusahaan melalui analisis rasio, arus kas, dan laba rugi untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. 2. Penganggaran modal. Menilai kelayakan investasi jangka panjang dan memilih proyek yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 3. Struktur modal dan kebijakan pendanaan. Menentukan proporsi utang dan ekuitas yang optimal untuk meminimalkan biaya modal dan meningkatkan profitabilitas. 4. Manajemen risiko keuangan. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas. 5. Kebijakan dividen. Menentukan jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham serta alokasi laba untuk ekspansi bisnis. 6. Manajemen likuiditas dan modal kerja.
mengelola arus kas, persediaan, piutang, dan utang untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan kelancaran operasional perusahaan. 7. Strategi keuangan internasional, menganalisis dampak nilai tukar, peraturan pajak internasional, dan strategi investasi di pasar global. Nah, manajemen keuangan lanjutan berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dalam investasi, pendanaan, dan pengelolaan risiko. Dengan memahami fungsi, tujuan, dan tema yang dibahas, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan, memaksimalkan nilai pemegang saham, serta menjaga stabilitas keuangan dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.